Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu la nabiyya ba'da. Usikum wa ittaqallaha faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ikhwan fillah dan fillah, alhamdulillah segala puja dan puji syukur sudah sepantasnya terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang juga masih terus beri banyak nikmat pada kita sampai hari ini. Di tengah ujian yang terus Allah datangkan pada kita, ujian-ujian kemanusiaan, bencana-bencana alam, bahkan ujian diri gitu ya. Allah masih terus memberikan banyak nikmat pada kita sampai hari ini. Ya, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan pada kita akan segera masuki bulan Ramadan, bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, yang mungkin tahun lalu banyak terlewati Pak ya. Tahun lalu kita hampir melewati Ramadan untuk praktis di rumah ya. Di saya juga nggak ada tarawehan. Tahun kemarin banyak sekali kegiatan, bahkan Idul Fitri juga nyaris nggak ada berapa gitu ya Pak. Mudah-mudahan tahun ini Allah berikan kondisi yang lebih baik gitu, sehingga kita bisa menikmati Ramadan, bisa sama-sama tarawih lagi, bisa menikmati kebersamaan lagi, karena Ramadan itu istimewa kalau bahasa ilmunya luar biasa ya. Allah berikan bulan yang sangat istimewa ya, tentu saja nikmat yang paling besar dari iman dan Islam. Salawat dan salam sudah tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, panutan kita, contoh abadi kita hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, ayat ini sebenarnya ayat yang sangat luar biasa kalau kita dalami gitu. Dan mudah-mudahan dengan mendalami ayat ini kita jadi mengerti esensi Ramadan ya. Ayat ini isinya sederhana saja, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun gitu ya. Jadi di ayat ini Allah panggil kita, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu siam, saum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Menggunakan kata-kata la'allakum biasanya kalau dalam bahasa Arab itu artinya proses. Jadi kalau ada kata-kata la'allakum itu tidak serta-merta saat itu juga kita dapatkan, tapi kata-kata la'allakum itu menunjukkan proses. Ya, sehingga ayat ini berikan kita sebuah pelajaran bahwa dari saum yang kita lakukan itu kita sedang berproses untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting? Ya karena memang persaingan yang paling fair itu di hadapan Allah menjadi orang yang bertakwa. Karena persaingan yang lain itu tidak akan bisa kita menangkan. Yang bisa kita menangkan hanya ketakwaan sebenarnya. Karena kalau bicara persaingan yang fisik ya laki-laki paling hanya sampai usia 50 tahun fisiknya hebat, udah kesana mah ya begitu aja gitu ya. Perempuan juga paling hanya usia 35 tahun fisiknya bagus, udah kesana ya decline juga. Jadi kalau bertarungnya fisik pasti kita nggak akan ada yang benar ya, kita kalah semua gitu kalau bertarungnya fisik. Kalau bertarungnya finansial ya juga nggak mungkin lah. Kenapa? Karena begitu pensiun ya penghasilan kita paling hanya 80%, 60% dari sebelumnya gitu ya. Berarti kalau kita bertarung finansial gagal semua, kalah semua orang gitu. Ya, kenapa banyak orang post power itu disebutnya? Karena memang mungkin imajinasinya kita bertarungnya fisik gitu. Begitu pensiun teh udah aja stres aja gitu karena semuanya serba berkurang gitu. Jadi justru harusnya kita
berpikirnya bahwa bertarungnya di sisi Allah itu adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kondisi fisik seperti apapun dan kondisi finansial seperti apapun, kita masih bisa bertarung jadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya kan juga jelas ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, wahai manusia, Allah menciptakan kamu dari gender ada laki-laki dan wanita gitu. Bukan untuk mengatakan bahwa laki-laki lebih hebat dari wanita, wanita lebih hebat dari laki-laki, enggak gitu. Bukan kemudian Allah juga mengatakan bahwa diciptakan kamu itu berkabilah-kabilah, bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Bukan untuk mengatakan bahwa orang Sunda lebih hebat dari orang Jawa, lebih hebat dari orang Batak, lebih hebat dari orang Madura, orang Cina lebih hebat dari orang Arab lebih hebat dari orang Cina, enggak juga gitu, ayatnya enggak begitu gitu. Tapi yang faktanya kita memang diciptakan oleh Allah su'uban wa qabailah kan. Dia kan nggak bisa milih tiba-tiba harus jadi orang Cimahi ya di apa gitu, dan lahirnya di Cimahi gitu ya. Dan kalau bisa milih kok pengen jadi orang Swiss gitu. Tinggi, agung, gitu, kaset gitunya, bisa bahasa Inggris. Nah, ya untung kita nggak lahir di Swiss, nggak bisa bahasa Inggris. Kita mah kalau lahir di Swiss deh repot nanti. Ya kan nggak bisa milih, tiba-tiba begini aja gitu ya. Tapi kan tidak ada yang lebih mulia. Ya, hanya diperintahkan oleh Allah lita'aruf untuk saling mengenal kan, untuk saling memahami satu dengan yang lain ya. Walaupun nanti kita bisa jadi seikhwan, bisa jadi tafarruq juga kan gitu ya, banyak hal gitu ya. Tapi dispersing oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebetulnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kami. Karena itu dengan ayat-ayat seperti itu dan ayat seperti ini harusnya kita bersyukur. Kenapa? Karena Allah memproses kita untuk jadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ya Ramadan ini Allah mempersiapkan. Dan para ulama kita mengatakan bahwa Bapak Ibu rahimahullah, Ramadan itu 30 hari. Tapi dia cerminan hidup kita yang panjang, karena endingnya kita semua ingin kembali kepada Allah dalam keadaan takwa. Ya betul ya, kita bukan cuma pengen dapat lapar dan haus di dalam bulan Ramadan, lelah gitu, bukan cuma itu. Tapi kita pengen dapat buah dari Ramadan, takwa. Begitu juga hidup. Saya pikir kita menjalani hidup ini ya tidak lelah ya dengan semua persoalannya gitu. Kan sayang banget gitu kalau udah kita lewati waktu sedemikian panjang gitu ya. Kita hanya dapat lelah dan letih saja dalam hidup gitu. Ya, tapi nggak dapat buah takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik wa na'udzubillah. Karena itu mudah-mudahan kita memahami Ramadan ini sebagai saat di mana Allah memproses kita supaya endingnya nanti kita jadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Karena itu yang menarik itu Bapak-bapak Ibu rahimahullah, kalau kita bicara takwa maka ada beberapa definisi terkait takwa itu ya. Apa sih takwa itu sehingga nanti kita bisa menyiapkan Ramadan dengan baik supaya takwa itu bisa kita capai. Takwa itu dasar dari kata-kata waki, yaki, wikoyah. Jadi artinya menjaga diri atau menghindari atau menjauhi gitu ya kalau dalam bahasa Arab ya. Atau sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abu Thalib yang disebut dengan takwa itu adalah khauf min jalil. Jadi rasa takut dari al-jalil gitu ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, dan beramal dengan tanzil itu sesuatu yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an. Wal qanaah bil qalil, yang disebut takwa itu orang qanaah bil qalil. Ini juga nggak mudah gitu ya, karena qanaah bil qalil itu kan kita qanaah terhadap yang sedikit yang Allah datangkan pada kita gitu, biasanya nggak mudah juga gitu ya. Wal istidadu liyaumir rahil, dan menyiapkan diri iddad untuk menghadapi hari rahil di mana kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut Imam Ali yang harus dipersiapkan kalau gitu, kalau kita bicara Ramadan itu ya persiapannya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang betul ya. Nanti dalam Ramadan kita nggak ada yang melihat, hanya Allah yang melihat gitu. Mau batal siang kayak batal kapanpun hanya Allah dan kita yang tahu. Dan hanya haus kita pada Allah yang bisa mempertahankannya kan gitu ya. Lalu kemudian al-amal ditanzil, ya betul ya, kita beramal dengan apa yang Allah turunkan di dalam Ramadan ya luar biasa. Full tuh ketaatan dulu ya dalam Ramadan itu ya, aneh gitu di bulan Ramadan. Pokoknya mah yang taat.
Di bulan Ramadan apa? Di bulan Ramadan itu bogoh-bogohan teh pegat heula. Nyaresa ka neng urang pegatan heula katanya. Kurang bikin batal. Artinya kan kita emang beramal tuh beramal bener gitu loh ya. Gitu ya jika nama korupsi batal heula Ramadan berhenti heula jangan. Muaah gitu tasbih batal gitu. Qanaah bil qalil ya gitu. Ramadan itu menjadikan kita qanaah bil qalil menunjukkan diri dengan yang sedikit ya. Walaupun mungkin Ramadan kali ini mungkin kita lebih beruntung ya dibandingkan yang saudara kita yang lain ya. Saudara kita yang lain mungkin nggak pernah tahu lagi mau gimana nih gitu. Ada di Facebook teman saya tuh dia cerita, dulu saya bisa bikin RAB untuk 5 tahun ke depan katanya gitu. Sekarang ini nggak sanggup bikin RAB 5 tahun ke depan. 1 tahun ke depan aja udah nggak ada kepastian RAB itu katanya gitu bikinnya gitu. Terus ada yang ngerespon lagi, wah komo saya mah buat seminggu aja nggak bisa lagi RAB, sekarang udah nggak tahu apa yang dilakukan dalam seminggu gitu, karena udah nggak punya duit gitu. Jadi boro-boro merencanakan perencanaan keuangan sebulan gitu, setahun lah boro-boro gitu, yang buat mingguan aja udah banyak yang bingung gitu. Jadi orang ada di Ramadan udah betul-betul bingung gitu. Coba kalau nggak kita qanaah bil qalil, coba kalau sekarang nggak qanaah dengan ini sedikit, wah rasanya buyar terus Ramadan juga nama mau Ramadan tahun ini kudu teu boga pisanan naon gitu ya. Masya Allah ya, kita mau masih mending lah, kita masih sangat beruntung, kita masih banyak sekali yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ya. Orang lain mungkin sudah sangat sulit ya. Masya Allah, tahun kemarin saya bikin dompet buat para ustadz Pak, dompet beras buat para ustadz, ini datang ke rumah luar biasa. Para pengajar itu, masya Allah gitu ya, nyerahin lagi balik Cirambai Pak tuh Pak gitu, udah nggak punya sama sekali. Udah mati sama sekali waktu itu ya, tahun kemarin kan tiba-tiba semua berhenti Pak, yang ngajar berhenti, bayangkan Pak, ke rumah ada 20 ustadz datang ke rumah tuh Pak, dikasih beras tuh dari nyium tangan, masya Allah itu saking bingungnya gitu, ini menghadapi Ramadan itu kedah kumaha aja gitu ya. Sementara ada tuntutan anak istri, ada harapan kalau di Ramadan itu ada kolak macam-macam gitu ya. Kali ini mungkin kita betul-betul qanaah bil qalil ya, mencukupkan diri dengan yang sedikit ya, wa istidadul yaumil akhir, dan menyiapkan diri untuk hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara takwa ya rasanya apa yang disampaikan oleh Imam Ali ini luar biasa gitu ya. Tapi ada juga definisi takwa yang menurut saya lebih tepat gitu. Kalau saya dapatkan dari majalah di Beirut ya, keluaran tahun 95, saya cari-cari apa definisi takwa yang paling bisa kita breakdown gitu. Ternyata definisi takwa yang menarik kalau buat saya di dalam tabloid itu, takwa itu idrakun aqliyun wa ilmun syar'iyyun liwujubi ittikhadhi al-halal wal harama miqyasan bi jami' a'malil insan summa mumarasatun mamrasatun dzalika amaliyah. Jadi kalau kita bicara tentang sau atau tentang takwa, ternyata intinya ada 4 takwa itu. Pertama idrakun aqliyun, yang kedua ilmun syar'iyyun, yang ketiga liwujubi ittikhadhi al-halal wal harama miqyasan bi jami' a'malil insan ya. Yang keempat mumarasatun dari keamalian, atau ada yang mengatakan mamrosatun dari keamalian. Jadi kalau kita bicara tentang takwa, 4 persiapan untuk mencapai takwa itu. Pertama idrakun aqliyun, yang kedua ilmun syar'iyyun, yang ketiga miqyasus syar'iyyah, yang keempat amalul mumarasah. Jadi kalau 4 ini bisa kita kumpulkan dalam hidup kita sebagaimana persiapan kita menghadapi Ramadan gitu ya, insya Allah Allah berikan ketakwaan dalam diri kita di saat-saat nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak-bapak Ibu, mungkin ini yang bisa kita pretelin satu persatu, kita breakdown. Kenapa idrakun aqliyun itu penting? Apa yang dimaksud idrakun aqliyun? Kalau kita bicara idrakun aqliyun, maka sebenarnya definisi yang sederhana dari idrakun aqliyun itu adalah keimanan. Ya, dan dalam Al-Quran saum itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena itu persiapan saum yang pertama jelas adalah keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Dulu Pak Domo suka saum ya Pak ya. Dulu Pak Domo suka berinfak waktu belum masuk Islam gitu ya. Ingat kita dulu ya, Pak Sudomo mah rajin gitu ya, saum teh gitu ya. Pokoknya kalau kaum muslimin
apa kalau kaum muslimin saum ikutan saum gitu ya, ya alhamdulillah dikasih hidayah oleh Allah kan akhirnya masuk Islam gitu ya. Tapi ketika dia belum masuk Islam dia saum ya percuma karena dia nggak diperintahkan oleh Allah gitu ya. Karena itu kalau kita bicara tentang saum, maka pertama persiapan yang harus disiapkan itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan ini menjadi awalnya titik pertarungan kita di hadapan Allah. Karena manusia pada akhirnya dibedakan oleh Allah dari keimanannya. Ada orang-orang yang kafir, mau tidak mau, tidak bisa dihindari sampai hari kiamat. Mereka mengatakan sami'na wa asoina gitu. Kami dengar dan kami asoy-asoy saja gitu ya. Mendengar sebenarnya perintah seruan Allah tapi nggak mau beriman gitu. Ada juga orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini orang yang mengatakan sami'na wa hum la yasma'un, disuruh oleh Allah mendengar tapi hari-hari gitu ya, kan ada juga ya. Tapi ada juga orang yang beriman yang mereka mengatakan sami'na wa ta'na. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang mengatakan sami'na wa ta'na sehingga bergembira ketika berhadapan dengan Ramadan itu gitu ya, walaupun jadi kefikiran ya kayak mungkin banyak bapak-bapak sekarang yang bingung ada di Ramadan, ada bisa beli kolak nggak ya, bisa gitu ya. Ya tradisinya kan kita kalau Ramadan beli baju baru gitu ya, ya setahun sekali ya tuh ya, kan nggak apa-apa juga kan, boleh juga kan beli baju baru buat anak-anak menyenangkan. Ya, mungkin tahun ini banyak yang nggak bisa. Ya tapi nggak apa-apa, kita tetap akan bergembira menghadapi Ramadan itu. Kenapa? Karena kita orang yang mengatakan sami'na wa ta'na. Ketika mungkin ada orang yang malah ngesang gitu di hadapan Ramadan, malah kehel gitu dengan Ramadan, ini kita saksikan lah. Ya nanti ke depan ini tetap akan ada orang yang nggak suka ketika kaum muslimin menghadapi Ramadan, tetap gitu ya. Juga ada orang yang kemudian selalu mencari celah-celah di Ramadan itu gitu ya, tetap saja. Ya ada juga orang-orang yang dia akan memanfaatkan momen-momen Ramadan itu untuk sesuatu yang buruk gitu, tetap saja. Karena dalam hidup itu kita akan berhadapan dengan orang-orang yang ingkar, kita akan berhadapan dengan orang-orang munafik, dan kita akan berhadapan dengan orang-orang yang akan mengatakan sami'na wa ta'na. Mudah-mudahan kita adalah orang yang mengatakan sami'na wa ta'na. Dan keimanan ini jadi penting Bapak-bapak rahimahullah. Kenapa? Karena disinilah masuknya amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saya selalu suka sentimental gitu Pak ya. Kenapa? Karena kalau orang dulu untuk bicara keimanan itu kan berat. Mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka ya, para sahabat itu. Cobalah lihat ya perjalanan para sahabat Rasulullah itu ketika bicara keimanan, kan kita mah enggak gitu sekarang mah. Ya, kita mah lebih enak sekarang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ringan banget kita mah kan. Tapi orang dulu kan enggak. Ya, jadi bagaimanapun kondisi anak kita, bagaimanapun kondisi kita, kekurangan diri kita, kekurangan pada diri istri kita, tapi kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita sudah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara pada masa Rasulullah untuk beriman itu taruhannya luar biasa. Ya, kita enggak. Kita sering mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita beriman pada Allah sehingga punya peluang amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak sia-sia. Suatu saat Umar bin Khattab berjalan di bawah rumah seorang pendeta Yahudi, lalu kemudian Umar malah menangis gitu. Ketika ditanya kenapa menangis, Umar menangis. Kenapa? Karena kata Umar, orang ini banyak amalnya untuk manusia gitu, tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak beriman pada Allah. Nauzubillah min dzalik wa nauzubillah. Kalau bicara tentang amalnya di tengah manusia tentu banyak. Ya, tapi kan persoalannya kalau kita bukan hanya bicara amal kita di tengah manusia ya. Kita juga harus bawa amal itu nanti ke hadapan Allah, karena setelah mati ini hidupnya panjang banget kan. Ya, kalau kehidupan dunia mungkin hanya 70 tahun, 80 tahun ya, maksimal 90 tahun. Jangan pengen terlalu panjang umurnya Bu, jadi malah repot. Itu kalau panjang umur ya, udah aja lah pas-pasan aja gitu ya. Ya. Nah, tapi sebelah sana kan nanti umurnya panjang banget gitu. Ya kan masih harus difikirkan gitu. Bukan cuma amal ini diterima di dunia saja, bukan cuma bicaranya amal ini bermanfaat saja, tapi kan harus ada pahala yang akan kita bawa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, celakanya orang-orang yang tidak punya keimanan itu ditolak amalnya oleh Allah. Jadi kalau di ayat itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu
kita mengatakan sami'na wa ta'na, harusnya kita bersyukur. Kenapa? Karena dengan itu jerih payah kita, lelah kita, letih kita, insya Allah kalaupun di dunia kita nggak dapat buahnya, nanti di akhirat kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita udah nabung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin kan dalam kehidupan dunia nggak semuanya sesuai keharapan kita ya, nggak semuanya seperti yang kita inginkan. Itu banyak hal yang nggak bisa kita capai di dunia itu ya. Tapi justru kan ada keimanan, nanti di akhirat kita punya kesempatan untuk dapatkan itu semua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang lain mungkin di dunia udah nggak dapat, di akhirat nanti juga nggak dapat apa-apa. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Jadi bersyukurlah karena kita sudah punya keimanan dalam diri kita. Ya, dan kalau kita bicara keimanan, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, dalam sebuah bukunya judulnya Al-Fikru Al-Islami, Muhammad Ismail mengatakan gini, manusia itu bisa beramal karena 3 kekuatan. Pertama, karena kekuatan fisiknya, maka dia bisa beramal besar. Makanya kalau saya tanya nanti, kalau bapak-bapak lebih kaya lagi dari sekarang juga udah kaya, nanti lebih kaya lagi dari sekarang mau ngapain? Pasti pengen bikin pesantren, pasti pengen ngajiin orang sedesa, paling banyak banget. Betul ya? Ya, itu namanya kekuatan fisik. Ya, orang bisa melakukan hal besar karena punya kekuatan fisik. Tapi ternyata dalam kenyataannya, kalau hanya sekedar menggunakan kekuatan fisik, belum tentu dia jadi soleh, Pak. Banyak orang yang justru ketika Allah berikan kekuatan fisik yang luar biasa, dia makin ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya? Contohnya Fir'aun ya. Fir'aun itu kurang gimana? Jadi sebenhar-benharnya bapak nggak akan lebih benhar dari Fir'aun. Sehebat-hebatnya bapak nggak akan lebih hebat dari Fir'aun. Tapi di puncak kekayaan, di puncak kehebatannya, Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi gitu. Kenapa? Karena justru di puncak keberhasilannya. Ya, makanya saya suka mengatakan yang paling sederhana aja gitu. Zakat itu 2,5%. Kalau uang kita 100 juta, zakatnya cuma 2,5 juta. Cincai, gampang 2,5 juta. Maya, sreng gitu. Tapi kalau bapak punya uang 100 miliar gitu, amin gitu Pak, gitu yakin bapak ya sepesimis gitu punya 100 miliar, punya gitu. Zakatnya berapa Pak? Bakal bayar zakatnya Pak? Tuh kan ya teh karek mimpi hukum udah pelit gitu. Ini betul mimpi kita teh coba. Tadi mau langsung 2,5% mah 2,5 juta oke bayar zakat gitu. Biar dipikir-pikir 100 miliar itu 2,5 miliar zakat nanti bisa jadi rada agung gitu. Apa hiji mah ini dapat rumah 1 di sekitar juta lumayan gitu. Jangan menganggap bahwa kalau kita diberi kekuatan fisik itu lalu kemudian kita akan soleh. Belum tentu gitu, dan sudah terbukti orang-orang di masa lalu justru di puncak kehebatan finansialnya, di puncak kehebatan kekuasaannya, dia malah mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Makanya kan diskusinya Fir'aun dengan Musa itu menarik ya Pak ya. Ketika Fir'aun nanya siapa Tuhanmu gitu ya, Musa cuma mengatakan Tuhanku yang menguasai langit dan bumi gitu. Maka ke Fir'aun gampang, Fir'aun sebarkan pasukannya, lihat siapa yang lebih berkuasa dari aku di bumi ini, nggak ada. Karena Fir'aun kan berkuasa, gimana dengan langit? Aku akan bikin bangunan sehingga bisa bertemu dengan Tuhannya Musa, Fir'aun. Tapi apa kata Musa? Tuhanku adalah menciptakan engkau dan orang sebelum engkau gitu. Betul nggak Pak? Ya, kalau Fir'aun baru lahir dan sudah mengaku Tuhan, kuma indungna, kuma bapana, kuma akina, kuma uyutna, siapa yang menciptakan? Dan Tuhan karek borojol gitu. Coba Pak, itu kan sederhana banget tuh kalau saya itu diskusi yang menghancurkan kesombongan Fir'aun sebenarnya. Tapi ya itu di puncak kehebatannya justru dia menjadi sangat sombong kan, tidak mengakui itu gitu. Ya, makanya kan betul Pak, betul. Kalau dalam Al-Qur'an tuh Allah menyampaikan hal sederhana aja. Kalau Anda mau sombong tuh nggak ada tempat buat sombong, kita tuh sehebat-hebatnya kita. Ya, ketika orang nggak menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, kata Allah gimana? Isa makan, gitu, selesai. Coba bayangkan, masa ada Tuhan lapar gitu. Ya, misalnya Tuhan belum makan sehari, misalnya gitu. Coba, belum Tuhan ada. Kela, udah hadir ya. Masih ada nasi padang, kan terpantas. Ketika orang tidak menjadikan Rasulullah sebagai Tuhan, permintaan mereka itu, maka dengan sederhana aja Allah mengatakan Muhammad itu makan dan Muhammad itu berjalan-jalan di pasar, selesai itu.
mau sombong gimana gitu. Kita tuh mau rasa hebat gimana, dan nggak makan sehari balik kok lemes kita mah gitu. Jadi mau powerful gimana, Anda punya kekuasaan hebat, banyak karyawan, banyak apa, ngerasa diri Tuhan, nggak dikasih makan sehari aja sama istri, udah dalam preh gitu kekuasaannya hilang, itu sombong gimana. Tapi memang betul gitu, orang bisa juga melakukan hal besar kalau dia punya kekuatan materi. Ya, kita besar di budaya kapitalis sekarang Pak, di mana materi adalah segala-galanya. Kita berikan materi sehebat-hebatnya buat anak-anak kita. Tapi kalau hanya mengandalkan materi, belum tentu mereka jadi anak yang soleh suatu saat nanti. Gitu. Na'udzubillah min dzalik. Namrud itu juga sama dengan Ibrahim kan? Ya. Ketika Namrud bertanya pada Ibrahim, siapa Tuhanmu? Ibrahim mengatakan, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Maka buat Namrud cetek teman. Gampang, dia panggil dua pengawalnya, satu dipenggal, yang satu dibiarkan. Kata Namrud apa? Aku yang menghidupkan dan aku yang mematikan. Betul kan? Tapi kata Ibrahim, Tuhanku yang menerbitkan matahari dari timur. Bisa nggak bikin sebaliknya? Gitu. Kan sederhana aja ya. Kalau orang mengatakan dirinya Tuhan, coba bisa nggak kebalikin matahari terbitnya dan terbenam? Siap nggak? Gitu. Bisa nggak? Tapi apa kata Namrud? Bunuh Ibrahim. Kan gitu Pak. Jadi kalau Muhammad Hussein Abdullah itu mengatakan Muhammad Ismail itu mengatakan bahwa orang bisa melakukan hal besar dengan kekuatan finansial yang dimilikinya, kekuatan materi yang dimiliki. Yang disebut dengan kuatul madiyah. Dan dalam Islam juga diperintahkan kita untuk memiliki itu kan. Ya, sampai dikatakan muslim yang kuat itu lebih disukai oleh Allah daripada muslim yang lemah. Kan gitu kan ya. Artinya kekuatan fisik kan dipersiapkan, tapi dia bukan pendorong utama. Dan celakanya sekarang banyak orang menyiapkan anak-anaknya hanya sebatas kekuatan fisiknya saja gitu ya, tapi tidak yang lain gitu. Akhirnya belum tentu ketika anak-anak itu punya kekuatan fisik dia bisa menjadi orang yang soleh. Na'udzubillah min dzalik gitu. Karena itu Muhammad Ismail mengatakan ada kekuatan yang kedua, yang mukatul ma'nawiyah, kekuatan semangat, motivasi. Ya, karena itu sekarang orang sering Pak bicara quotes. Kalau kita bicara dia, quotes itu kan untuk memotivasi orang kan. Ada slogan gitu dibuat gitu kan. Ya, ketika orang nggak punya kekuatan materi, kalau dia punya semangat kan bisa bangkit juga, bisa melakukan hal yang besar gitu. Tapi menurut Muhammad Ismail yang paling besar itu sebenarnya disebut dengan kuatul ruhiyah, kekuatan keimanan. Rasul dan para sahabat itu bisa membangun sebuah peradaban justru karena kekuatan keimanan. Yang ini yang kadang-kadang kita lupakan gitu, bahwa sebenarnya ketika orang hendak melakukan hal besar, justru harusnya kekuatan keimanan yang paling dulu dikuatkan. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita punya hal-hal besar nanti dalam hidupnya, kekuatan keimanannya dulu yang harusnya dibangun gitu. Kalau kita malah dibalik gitu, ya kasih HP bagus, kasih semua fasilitas, kita imannya kosong. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah gitu. Ya, saya pernah diskusi Pak di Syarif Hidayatullah di Jakarta itu Pak tentang Islam dan budi pekerti Pak. Ya, waktu itu dihadirkan saya, Profesor Fahmi Amhar, kemudian ada Profesor Filsafat. Dia mengatakan bahwa Indonesia itu nggak butuh agama. Kenapa? Karena ternyata begitu sekarang Islam itu muncul di mana-mana, yang muncul itu kekerasan, katanya gitu Pak. Jadi cukup kita kembali lagi ke budi pekerti gitu. Atau begitu Pak diskusinya tuh Pak. Ya, dan sekarang kan moderasi itu gitu Pak. Jadi sekarang ada istilah moderasi Pak. Moderasi itu bagaimana Islam itu tidak dipasung gitu. Karena dimunculkan seolah fakta-fakta bahwa Islam itu lekat dengan kekerasan gitu, sehingga diupayakan nggak usah lah kita belajar lagi Islam gitu, cukup budi pekerti aja gitu. Nah waktu itu ditanya apa bedanya Islam dengan budi pekerti gitu. Pembicaranya saya dari tiga itu, yaitu Prof. Fahmi Amhar itu seorang profesor, dia lama di Austria, dia S3-nya di Austria. Kebetulan dia cerita tentang kegagalan dari filsafatnya Marxis, karena dia punya buku Das Kapital, dia cerita gimana gagalnya. Nah giliran saya, karena saya start kecil waktu itu, saya cuma bilang gini, saya sepakat Islam sama dengan budi pekerti, mengajarkan kebaikan, saya bilang gitu. Betul ya? Islam merintahkan hormat, patuh, sayang, taat pada orang tua. Budi pekerti juga sama kan, saat, patuh, sayang pada orang tua sama. Jadi saya bilang, sepakat saya, Islam sama dengan budi pekerti. Yang jadi problem nanti dalam tingkatan teknis,
ketika orang tua kita meninggal, Islam punya tata cara untuk mengurusi jenazah orang tua kita. Sementara budi pekerti tidak kan? Budi pekerti mah kan makna-makna kebenaran yang sifatnya umum aja gitu, nggak bicara teknis gitu. Terus saya bilang kalau anak-anak kita nggak diajarin Islam, cuma diajarin budi pekerti, begitu kita mulai tua dan kemudian kita sudah sangat renta, lalu kemudian kita meninggal, dia cuma nelpon yayasan kenangan. Kang punten sepuh abdi ngantunkeun tiasa pangurusankeun teu abdi mah teu tiasa artos mah gampil cenah gitu. Padahal kita ingin sampai detik-detik terakhir hidup kita anak kita menemani kita, mengurusi jenazah kita, memakamkan kita, membayarkan utang-utang kita, membagikan waris kita. Tapi kalau dia tidak pernah diajarkan Islam, dia cuma banyak uang tapi nggak pernah mau ngurusin bahkan jenazah kita gitu. Saya bilang apa anak seperti ini yang kita inginkan. Jadi kalau kita mati nanti, bahkan dia nggak tahu gimana cara ngurusin jenazah bapaknya, jenazah ibunya. Saya bilang, ya, karena itu saya bilang kita butuh kekuatan keimanan itu justru. Itu yang kita butuhkan justru, sehingga dia mau ngurusin jenazah kita, dia mau ngurusin kita sampai saat terakhir. Bahkan dia masih terus mau mendoakan kita setelah kita nggak ada. Gitu. Kan keimanan, Pak. Ini bukan kekuatan finansial. Kekuatan finansial selesai gitu dia. Cuma nelpon, bayar gitu udah beres. Pengurusannya lah gitu. Cuman suruh orang ngerombetan makam kita nanti setiap bulan ngasih duit, dianggap itu kebaikan gitu. Tapi dia nggak pernah tahu gimana cara berdoa. Dia nggak pernah tahu cara meneruskan kebaikan orang tuanya. Ini begitu aja. Nauzubillah dari semua. Jadi kalau menurut saya, ya ayyuhalladzina amanu itu jadi sangat penting gitu untuk menyiapkan diri. Bukan cuma Ramadan, tapi juga mempersiapkan diri dalam hidup gitu. Yang celakanya hari ini justru keimanan ini yang diobok-obok hari ini dengan dianggap jadi ekstrim gitu kalau orang coba beriman tuh gitu ya. Jadi kadang-kadang ibu-ibu coba doakan anaknya jadi anak yang soleh tapi ulah soleh-soleh teuing. Ya, kudu mun soleh-soleh teuing nanti jadi ripuh gitu. Jadi lucu kita tuh ya. Kalau orang tua pengen punya anak soleh tapi jangan soleh-soleh teuing gitu Pak. Padahal kalau kita bicara keimanan ya keimanan itu yang total kan. Masa keimanannya mau 50% gitu ceritanya. Jangan beriman teuing gitu. Ya maaf nih Pak ya, saya kadang-kadang dengan kasus bom, kasus di mana gitu ya, malah literasinya malah jadi menghantam Islam. Padahal kalau mau bom ya tangkap tukang bomnya aja gitu ya, selesai kan gitu ya, selesai aja ngebomnya kan gitu, udah tangkap aja apa susahnya sih gitu, gampang kok gitu, nggak usah ajaran Islam yang diserang. Kenapa kok jadi ajaran Islam yang diserang? Kalau saya lihat sekarang moderasinya jadi malah nyerang Islam, jadi aneh gitu ya. Nah jadi aneh gitu kok jadi Islam yang diserang. Ya, sampai tingkat keimanan itu udah mulai digugat kan sekarang ini kan. Ya, sampai muncul saya lihat narasinya kemarin tuh di TV itu. Sekarang gara-gara dakwah Islam Barat jadi seperti ini gitu. Kok jadi gini gitu. Jadi aneh gitu ya. Kalau dibujuk anak muda tuh karena belajar Islam serius jadi akhirnya kayak begitu. 25 tahun udah pakai bom bunuh diri dan nah jadi kok keimanannya yang digugat gitu ya, aneh gitu kalau buat saya nggak masuk akal. Ya nauzubillah min dzalik. Padahal justru yang diperintahkan Allah ya ayyuhalladzina amanu, keimanan dulu kan, baru dia mau beramal setelah keimanannya. Mungkin dia nggak punya cukup finansial, mungkin dia nggak lagi punya cukup semangat menghadapi kondisi kayak sekarang gitu. Tapi kalau dia punya keimanan, dia akan menunaikan saum itu dengan gembira. Karena ini dorongannya udah dorongan keimanan, Pak. Ya, saya menyampaikan ke bapak-bapak masih lebih mending dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Orang lain tuh menghadapi Ramadan tuh udah bingung banget, ini mesti gimana gitu. Ya saya bilang juga tadi ada yang bilang sampai RAB mingguan aja udah nggak sanggup gitu bikin coba ya kan. RAB mingguan nih Pak, rencana anggaran belanja mingguan aja udah nggak ngerti ya gimana caranya. Karena sekarang penghasilannya daily harian Pak. Hari ini dapat, besok enggak, hari ini dapat, besok enggak gitu. Saya kalau ngobrol dengan para ustadz tuh mereka selalu mengatakan gitu, kealamannya jika Rasulullah gitu, kumaha gitu saya bilang, ini harian pisah kayak nama Islam gitu ya. Hari ini dapat, besok nggak tahu, besoknya lagi nggak tahu, besoknya lagi nggak tahu. Kalau dulu bisa panjang sebulan, masih ada penghasilan, katanya dari ngajar di sana sini masih bisa. Akhirnya mantul gitu, sama gitunya coba gue bayangkan ya sampai saking bingungnya gitu.
Tapi kan karena udah punya keimanan sudah apapun gitu, kita akan sambut saum ini dengan gembira. Kita akan mengatakan marhaban ya Ramadan, walaupun nggak tahu nih mesti gimana gitu ya. Nah, itu kan berarti keimanan. Kan bukan cuma sahur, hidup juga begitu. Kita butuh keimanan dalam hidup itu untuk bisa bertahan, untuk sampai kemudian kita dipanggil Allah nanti dan kondisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Finansial udah lagi nggak berharga, semangat juga udah nggak lagi berharga, tinggal keimanan. Karena itu kalau mau saya bangunlah keimanan anak-anak kita, Bu, supaya dia bisa menghadapi Ramadan ini dengan sempurna, sebagaimana dia juga akan bisa menghadapi hidup ini dengan sempurna. Karena ujiannya luar biasa hidup ini sekarang, tinggal keimanan yang menguatkan dia. Itu ya kira-kira ya gambarannya. Dan gimana bangun keimanan itu ya tafakur, tadabur. Ya Ramadan itu kesempatan kita untuk banyak tafakur ya. Kesempatannya untuk banyak tadabur gitu ya, insya Allah ya, sehingga kita hadirkan Allah dalam hidup kita ya. Jadi persiapan pertama kalau kita bicara Ramadan dan bicara tentang hidup ya ayyuhalladzina amanu, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan bersyukurlah kita menjadi orang-orang yang beriman pada Allah ya. Yang kedua yang harus disiapkan juga ada ilmu syar'iyyun ya, apa pemahaman yang berjernih dan dalam tentang Islam. Ini juga jadi penting. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang keimanan, dia jadi dorongan. Tapi ilmu itu yang akan jadikan apa yang kita lakukan benar, gitu, ya. Baru ikut training nih, training ISG, kan semangatnya menggebu-gebu, ya. Begitu masuk sahur, sebulan penuh istrinya nggak dilirik-lirik acar, Bu. Dan semangatnya begitu ditanya sama istrinya, nah papa tuh biasanya gabruk wae itu. Bisa sasi udah disentuh, jawab suaminya teh sauma bilih batal. Kita tidak punya ilmu karena nggak boleh gitu, takut katanya yang batalkan saum itu adalah berhubungan suami istri, atau saum sebulan dengan Idul Fitri istrinya pundung ya, dan ternyata nggak disentuh sebulan oleh suami gitu ya, karena nggak punya ilmu. Bayangkan kalau hidup kita nggak punya ilmu. Ya betul nggak? Saum itu kalau kita hadapi tanpa ilmu udah yang seria jadinya gitu. Saum tanpa ilmu gitu. Begitu ngoprek gitu ya, lagi perbaiki rumah, kemudian kena paku, getihan, saum batal langsung minum. Ditanya nah apa? Papa mah harusnya saum. Yang membatalkan saum itu getihan, saum ustaz oke. Jadi minum getihan. Katanya getihan yang dimaksud kan ibu-ibu mens gitu loh ya, bukan bapak-bapak getihan ada sedang saum gitu. Tapi kan inilah hidup. Kalau kita nggak punya ilmu ya seperti itu gitu ya. Jadi akhirnya apa, hidup tuh rangkaian jika nama berensugan kalau ngerti gitu kan. Jadi rangkaian kebetulan hidup itu tanpa ilmu. Sementara dalam Al-Quran dikatakan wala ta'fu ma laysa laka bihi ilmun. Celakanya lagi dikatakan jangan kamu ikut sesuatu yang kamu nggak punya ilmu. Kenapa? Inasab'a wal basara wal afidah kulun ulaika kana anhum mas'ulan. Masalahnya kita akan disoal oleh Allah dari setiap amal kita. Dari pendengaran, penglihatan, hati kita disoal oleh Allah, amal-amal kita disoal. Kebanyakan kalau kita beramal tanpa ilmu gitu. Makanya kan dalam Islam itu ilmu qoblal amal, kan ilmu dulu sebelum beramal gitu ya. Saya juga banyak menyampaikan semangat yang tinggi tanpa ilmu itu bisa mengakibatkan sebagaimana yang terjadi dengan anak-anak kita hari ini yang kemarin ngebom di Makassar gitu ya. Kenapa? Semangatnya tinggi, pengen mati syahid ya, tapi nggak punya ilmu tentang itu gitu. Ada indoktrinasi dari orang-orang yang punya kepentingan kan gitu ya. Lalu apa? Ngebom gitu. Kan persoalannya semangatnya udah bener nih, betul nggak kan semangatnya ya, tapi ilmunya kan kurang gitu. Ya, makanya saya di mana-mana sukanya justru harus sikap jihad itu dibuka di mana-mana sehingga nggak ada yang dapat indoktrinasi kepada anak-anak kita, sehingga jelas kapan kita boleh syahid, kapan enggak, kan ada hukumnya, kan ada rukun-rukunnya, ada syaratnya kan gitu kan nggak sederhana itu kan, kemudian seenaknya aja ngebom gitu kan nggak seenaknya. Tapi bukan berarti nggak ada. Dulu Muhammad Toha ngebom tansi militer Belanda kan terbunuh di sana. Kan kita katakan pahlawan. Karena nanti ada fikihnya gitu. Nggak seenaknya. Semangatnya tinggi tanpa ilmu. Ya jadi malah seperti ini kan sekarang kan kondisinya gitu.
Nah kan butuh berarti ilmu. Loh, bayangkan dalam setiap aktivitas kita. Nah sayangnya sekarang itu malah disingsirkan kan, jihad tuh seram begini gitu. Malah jadi nggak pernah dibuka gitu. Malah jadi disalahgunakan kan. Ada orang yang punya kepentingan mengindoktrinasi anak-anak kita. Akhirnya begitu gitu. Saya usulkannya, loh, fikih jihad dibuka aja kalau gitu. Jadi kita ngerti kapan harus berjihad. Kan nggak ada yang aneh dengan jihadnya. Dulu kan ayah-ayah kita berhadapan dengan Belanda kan biasa-biasa aja. Apa yang aneh sih? Ketika orang tua kita dulu syahid melawan Belanda, ada yang aneh nggak dengan itu? Kan enggak. Kenapa tiba-tiba sekarang jadi sesuatu yang aneh gitu? Orang tua kita dulu menggunakan jihad kok. Artinya kan jihad itu tetap ada kan? Hanya kapan waktunya, di mana tempatnya, dengan siapa berhadapannya, kan ada fikih yang rigid tentang itu, detail. Begitu fikihnya nggak pernah dibuka, orang hanya didorong semangat, kayak begitu jadinya gitu. Ya, dan saya lihat siapa yang paling dirugikan kasus itu? Kaum muslimin kan yang paling dirugikan kan? Ya mulai kan muncul lagi gitu. Jangan-jangan kalau perempuan pakai baju longgar, jilbab gitu, di dalamnya bisa menyimpan bom. Kan kemarin kan sudah mulai ada tuh di sebuah stasiun TV gitu ya. Mulai jangan-jangan bomnya itu disimpan di dalam bajunya. Mulai gitu kemana-mana gitu ngalantur gitu, narator-naratornya tuh gitu. Jadi malah waspada tuh dengan perempuan yang pakai pakaian longgar gitu ya, pakai cadar, coba waspada gitu. Kenapa? Karena jangan-jangan bawa bom di dalam tubuhnya. Nah jadi gini sih gitu. Kenapa? Karena nggak pernah dibuka. Padahal mengatakan wala takfu malaysa bi ilmu. Kamu nggak mengikuti sesuatu yang kamu nggak punya ilmunya gitu. Ketika kurang ilmu ya akhirnya begitu. Yang jadi problem nanti semua disoal oleh Allah kan gitu. Ketika caranya salah maupun niatnya baik kan belum tentu diterima oleh Allah. Benar nggak? Ya bapak-bapak niatnya baik nih sholat ya. Yang penting niat. Tapi sholat subuhnya sarakaat. Diterima mau apa? Ya mau tuh. Oke jangan 1 rakaat tuh. Bapak mah rajin atau ujung-ujung 4 rakaat bapak teh. Dan saya mah rajin tuh. Mau jangan 2 rakaat. Bener nggak diterima gitu. Walaupun niatnya bener gitu. Kan masih harus dibicarakan tentang ilmu itu. Begitu juga saum kan. Saum kan full keilmuan. Bener nggak? Kita harus tahu apa yang batalkan saum. Kita harus tahu apa syarat sunnah saum. Bapak-bapak tahu nggak apa bedanya syarat sah dengan rukun, Pak? Syarat sah adalah rukun adalah gitu kan ya. Nanti kita di akhir kita punya kewajiban untuk bayar zakat, betul? Zakat apa yang kita bayarkan? Zakat mal atau zakat fitrah? Fitrah. Kenapa nggak zakat mal? Bapak ngerti cara hitung zakat mal gimana? Gimana zakat mal? Oh kan masih jadi problem kan berarti kan? Berarti harus punya ilmu kan? Orang slogannya Ramadan bulan zakat. Terus datang ke saya, Pak Ustaz mau bayar zakat. Zakat apa? Zakat mal. Kok zakat mal di bulan Ramadan? Iya kan? Ramadan kan bulan zakat. Bayar zakat di bulan Ramadan. Yang dimaksud zakat di bulan Ramadan itu zakat fitrah. Kalau zakat mal ya tergantung masuk nisab dan haulnya kan? Kan ada nisab 80 gram emas, haulnya 1 tahun, ria. Mungkin dapat uangnya pada saat bulan Ramadan, mungkin juga di bulan Syawal, mungkin juga di Rajab, mungkin juga di Sa'ban kan? Kan nggak selama dapat uangnya di Ramadan kan? Dan syarat nisab itu 80 gram emas, kalau sekarang 50 juta lah dapat gram emas itu. Jadi kapan uang Bapak terakhir tinggal dapat 50 juta? Kalau uang terakhir 50 juta itu di bulan Syawal, ya jangan bayar di Ramadan. Harus bayarnya di Syawal gitu. Ya. Jadi kami dulu saya pernah memimpin dompet duafa, Pak. Bulan Ramadan itu kita over penghasilannya, pendapatannya. Karena orang pengen bayar zakat di bulan Ramadan semuanya. Padahal zakat mal. Akhirnya nanti kalau trennya lembaga zakat itu, Pak, kalau Ramadan itu bisa banyak banget, nanti kalau bulan yang lain sepi. Karena semua orang bayar di bulan Ramadan gitu, Pak. Kebayang nggak nih? Terus auditor datang gitu ke ininya apa namanya? Di audit kita, ternyata dompet duafa nyimpan uang masih terlalu banyak di bulan Syawal. Kan harusnya zakat mah habis ya, nggak boleh disimpan terlalu banyak ya. Jadi artinya apa disclaimer kenapa? Karena banyak uang zakat yang tersimpan di kasnya dompet duafa.
Ya iya, kenapa? Karena semua orang pengen bayar zakat di bulan Ramadan. Padahal mungkin jatuhnya dia di Syawal. Mungkin jatuhnya di Dzulhijjah karena punya uangnya di Syawal kan. Harusnya kan tergantung dia punya uangnya kapan gitu. Kalau yang bayar di bulan Ramadan itu zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu Pak nggak ada amilnya Pak. Kenapa? Karena zakat fitrah itu untuk makan lil masakin. Dia makanan untuk orang miskin. Semua kena zakat fitrah yang sudah berpenghasilan. Jadi kalau Bapak punya pembantu rumah tangga sudah berpenghasilan, ya dia harus bayar zakat fitrah. Jangan kita yang nanggung. Kenapa? Karena dibiasakan supaya dia beribadah pada Allah. Karena kan kewajibannya zakat ru'us namanya. Nanti kalau dalam bahasa kita bahas betul zakat fitrah itu zakat ru'us. Zakat ru'us itu zakat per kepala. Setiap orang yang dia sahur, dia wajib menunaikan zakat fitrah di akhir sahurnya untuk membersihkan sahurnya minal lagho wa rofas, dari lagho dan rofas gitu. Sehingga kalau anak kita udah punya penghasilan, ya jangan kita yang bayarin, biar dia yang bayar. Supaya apa? Supaya terbiasa, karena itu kewajiban dia. Begitu juga pembantu rumah tangga kita, begitu juga supir kita. Kalau dia punya penghasilan, jangan kita yang bayarin, karena ini kewajiban dia per orang gitu, harus bayar. Nah, dia bayar terus Bapak jadi amil gitu. Kebayang nggak? Begitu selesai Ramadan Bapak dapat bagian zakat fitrah. Pada saat itulah terjadi subsidi dari pembantu rumah tangga ketuanya. Kebayang nggak juga? Kebayang nggak? Ya karena zakat fitrah untuk makan lil masakin. Dia hanya makanan untuk orang miskin, nggak ada amilnya. Beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal nanti kena kurang atau ayat 60. Ya ada amilin alaiha. Nah kan ini harus dibahas supaya kita ngerti jadinya gitu. Jadi nggak harus membayar zakat mal itu di bulan Ramadan. Zakat mal itu tergantung kita jatuh nisab, jatuh haulnya kapan. Makanya coba bahas detail kan gitu kan. Bener nggak nih? Iya. Kan ini ilmu jadinya. Kenapa? Karena ini di bulan Ramadan kan. Ya, belum lagi nanti apa yang batalkan saum kita, apa yang wajib di saum kita kan gitu ya. Nanti kan jadi problem kalau kita nggak belajar lebih detail. Jadi saya ilmu itu penting untuk mempersiapkan kita masuk Ramadan. Sebagaimana juga ilmu itu penting untuk menjalani hidup. Karena kalau enggak, hidup kita tinggal serangkaian meureun jika nama sugan lebih ngerti. Lalu kalau salah gimana? Udah kembali atuh gitu, uang kewe gitu, sudah gitu, nggak bisa. Islam itu dibangun atas kepastian dan keilmuan gitu. Karena itu para sahabat belajar langsung ke Rasulullah. Ya bahkan ketika sebagian berperang, sebagian diperintahkan untuk belajar ke Rasulullah. Dan tradisi pembelajaran kaum muslim itu kan luar biasa. Ya, hanya sekarang ya sayangnya begitu, tradisi pembelajarannya hilang gitu ya. Lalu kemudian kita pengen bisa hebat jadi seorang muslim sementara nggak ada effortnya untuk belajar. Saya suka mengatakan Pak, untuk mengejar gelar saja kita bisa mengeluarkan biaya sangat tinggi gitu. Ya, padahal hanya untuk dapat duit lah, cari tanah kan gitu ya. Kenapa sih Bapak S2, S3 gitu Pak? Ya buat dapat duit. Bener nggak? Ya, dan itu bisa ke Jerman, bisa ke Prancis gitu ya. Ngerti bahasa lagi di udah kursus lah kan gitu, betul nggak? Ya Bapak kan kalau pengen S3 ke Jerman, S3 ke Prancis kan nggak mungkin atau pakai bahasa Indonesia, kepayu gitu, harus belajar. Giliran baca Quran nih hararese nggak mau belajar, jawabannya hese Quran mau pakai bahasa Arab gitu. Gitu orang mau terjemahan gitu. Aneh ya. Untuk dapat duit setengah mati gitu, beli udah gitu diajak bahasa kayak gitu ya. Habis-habisan kita gitu ya. Tapi giliran untuk dapat akhirat punya hese pisan gitu ya. Terus alasannya Quran mah bahasa Arab, hese bahasa Arab mah gitu. Saya punya dosen saya tuh belajar itu dari terjemahan gitu. Terus saya tanya, Prof aku belajar aku bahasa Arab. Prof saya bilang gitu, hese orang tuh bisa-bisanya diajak ikro gitu. Profesor jago saya bilang gitu, bahasa Inggris mah gitu, bahasa Prancis jago gitu ya. Nah kira benturan sedikit aja dengan bahasa Arab tiba-tiba mungkin karena kalau ngaji nggak ada yang bayar ya. Bapak Hatama menikmati bacaan itu amayat tasalun, nggak ada yang ceng duit tiba-tiba muncul gitu.
Tapi kan beda ketika di kampus bapak ngajar gitu kan, ada harapan dapat duit ya. Mungkin itu jadi yang kurang dari kita gitu. Jadi ilmu itu jadi penting kalau menurut saya. Ya, kenapa? Karena kalau tanpa ilmu orang berpengaruh pada perilakunya. Ya, kalau ilmunya datang dari selain Islam, maka jangan heran kalau perilakunya juga akan berubah. Ya, kan dari ilmu, dari informasi yang masuk. Ya, sekarang bahkan yang paling ekstrim sekalipun kita diserang. Zina pun sekarang sudah jadi boleh, LGBT pun sudah jadi boleh. Bayangkan, kebayang kalau anak-anak kita nggak pernah ngaji, Pak. Ya, sekarang kita diserang lewat media, lewat mana-mana gitu ya. Ya, seolah kan dicuci otak nih. Padahal yang dimaksud cuci otak itu kan informasinya diberikan, ilmunya diberikan. Ya kan gitu. Ya akhirnya apa? Dalam perilaku juga jadi berubah. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Kan gitu ya. Kalau nikah malah jadi susah gitu. Ya, sementara kalau zina jadi malah lebih mudah, kalau nikah jadi malah lebih susah. Ya, kalau dalam Islam gimana kalau kita punya ilmu syar'i? Kan jadi malah begini, ya. Karena ilmu. Ya, jadi Bapak-bapak rahimakumullah, saya pikir Ramadan nanti memberikan kesempatan buat kita untuk menggali ilmu. Ya, mudah-mudahan masjid juga undanglah ustaz-ustaz yang bagus itu ngajarin kita fikih gitu ya. Ngajarin tafsir ya, buka aja. Ya, kalau perlu minta bisa sama ustaznya tolong ngajarin kami fikih jihad biar ngerti untuk nyampein nanti ke anak-anak, oh jihad tuh gini loh gitu. Ya, jangan sampai nanti nerimanya dari indoktrinasi yang lain gitu, akhirnya kejadiannya seperti tadi. Buka aja kalau perlu gitu. Ya, kalau menurut saya ya harus dibuka. Kenapa? Karena ilmu itu jadi penting. Ya, karena itu. Ya, ilmu qoblal amal dalam Islam itu. Ya, jadi bapak-bapak ibu-ibu, dan dalam ini, kalau kita bicara tentang Islam, ya, maka kita juga dibedakan oleh Allah. Keilmuan kita. Jadi kita juga bersaing tentang keilmuan. Ya. Ada tingkatan yang paling rendah dan Islam itu sebutnya muqallid, Pak. Muqallid itu orang yang taklid. Ya, dia ngikut aja. Itu tingkatan paling rendah dalam Islam. Enggak apa-apa. Misalnya gini, ibu-ibu mengatakan bahwa mazhab kami Syafi'i. Maka gimana? Ya sudah, kita ikut Imam Syafi'i aja gitu. Enggak usah belajar lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara, ibu mengatakan bahwa mazhab kami Syafi'i, semua pandangan Imam Syafi'i harus diambil. Enggak boleh enggak gitu. Contoh misalnya Pak, saya ngambil contoh yang agak ekstrim misalnya Pak. Ya, tadi saya nggak bawa bukunya. Kalau kita hendak melamar seorang wanita, gitu ya Pak ya, maka maka kamu boleh melihat apa yang kamu hendaki sehingga mendorong kamu untuk menikahinya. Ini saya mazhab. Jadi kalau bicara mazhab tuh ada yang mengatakan bahwa kalau kita sudah melamar seorang wanita, Pak, saya pengen nikahin anak bapak, kata si bapaknya, boleh, bangga, jatuh hitbah berarti ke anak bapak itu, anak orang itu. Maka gimana? Kita boleh melihat bagian dari tubuh perempuan itu untuk kita nikahi. Boleh nggak dicingsakin rokna? Boleh nggak? Gitu kan jadi problem kan itu nanti kan, bener nggak? Ya, ternyata kalau masa-masa zahir boleh. Pokoknya apa saja mah itu kan umum banget. Apa aja mendorong kamu bisa menikahinya. Tapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan apa? Enggak, perempuan itu santun, nggak bisa begitu. Kalaupun mau nanya cacatnya, maka tanya keluarganya. Gini Pak, pembahasan fikihnya itu penting saya sampaikan. Kan gini, kalau laki-laki itu auratnya itu cuma sebatas pusar dan lutut, betul nggak? Jadi ketika nikah itu cacatnya seorang laki-laki itu cuma satu, yang tidak kelihatan, kemaluannya terpotong. Oke? Bayang maksudnya? Dia harus menjelaskan. Makanya kalau kita nganterin yang nikah kan biasanya ada pengantar tuh, nyampein dalam bahasa Sunda kita lengkap gitu, mulai dari rambut sampai apa namanya kita termasuk entuh ayah sempurna supaya begitu nikah ya, begitu malam pertama si akang ini baru ngomong ke neng akang teh tegaduh entuh gitu, tersata neng gitu kan, gimana coba can pengalaman teh cek neng teh teu naon lah can pengalaman cek neng gitu. Tapi lu geus pengalaman ada moal atuh gitu rek naon nikah tegaduh entuh kan gitu. Nah, itu enggak. Tapi dalam Islam laki-laki itu memang cacatnya di situ cuma satu itu.
Kalau perempuan enggak, karena seluruh aurat wanita itu kan tertutup. Benar nggak? Ya kan? Maka bisa jadi telinganya nggak ada karena kecelakaan, bisa jadi puting susunya terpotong karena kecelakaan. Mau nggak seorang laki-laki nikah begitu dibuka kerudungnya sinanya nggak ada kupingnya, nggak ada puting susunya. Nah makanya dibolehkan melihat apa yang akan mendorong gitu, sehingga tahu oh cacatnya ini loh, gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ya, ini kan menjadikan hasanah berbeda gitu. Makanya saya sudah mengatakan boleh Anda pakai mazhab Zuhiri, tapi kalau di Indonesia nggak bisa diterapkan. Kenapa? Karena begitu melamar seorang wanita diterima, sisakan kerokan terjadi kawin dibacok mitoha gitu. Benar nggak? Tapi namanya mukallid ya sudah terima aja kalau mukallid itu gitu. Jadi kalau ibu mengatakan mazhab kami Syafi'i, ibu harusnya pakai cadar. Kenapa? Karena menurut mazhab Syafi'i itu wanita itu seluruh tubuhnya adalah auratnya, termasuk muka dan telapak tangan. Jadi kalau orang Indonesia sekarang mengatakan mazhab kami Syafi'i, kami taklid pada Imam Syafi'i, ya sudah. Ibu tidak punya pilihan. Kalau ibu kemana-mana nggak pakai cadar, dosa selamanya, bayangkan. Karena mazhab Syafi'i mengharuskan wanita itu ketika keluar rumah menutup mukanya, karena buat Imam mazhab Syafi'i aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya, termasuk muka dan telapak tangan. Tuh. Tapi mazhab yang lain mengatakan oh enggak, ternyata illa mazharu minha, ketika kan bisa tampak dari wanita itu muka dan telapak tangannya. Berarti boleh, enggak harus pakai cadar. Tapi itu kan tingkatannya jadi naik mutabik. Jadi lebih tinggi kan? Ibu harus ngerti, oh ternyata ada dalil ya yang mengatakan illa mazharu minha, harus ditutup kecuali apa yang bisa tampak darinya, apa yang bisa tampak itu muka dan telapak tangan gitu. Hidup itu penuh ilmu, full keilmuan gitu. Jadi nggak basa-basi kalau Islam bilang tuntutlah ilmu minal mahdi ila lahdi kan gitu. Ya, kan betul kan, mulai dari lahir sampai kita mati karena persoalan banyak. Kalau kita menyelesaikan tidak dengan ilmu, mau dengan apa? Gitu kan. Jadi saum itu ngajarin kita gimana orang bisa sempurna saumnya? Ilmu, dia harus tahu. Makanya nanti sebelum Ramadan kalau menurut saya bagus dibahas fikih Ramadan untuk persiapan semuanya. Jadi ngerti apa yang wajib kita lakukan, apa syarat sahnya, apa rukunnya. Kalau syarat sah itu sesuatu yang harus diadakan di luar ibadahnya, itu syarat sah. Tapi kalau rukun itu ada sesuatu yang wajib ada tapi di dalam ibadahnya, itu rukun namanya. Gitu, itu bedanya. Nanti kan beda syarat sah sama rukun. Nanti ada hal yang sunnah dalam Ramadan. Ada yang wajib, ada yang sunnah, bahkan ada yang membatalkan. Nanti kan ada yang boleh pilihan. Kan harus dipelajari semuanya. Jadi kalau menurut saya bagus juga kalau bapak-bapak undanglah siapa gitu yang bagus fikihnya, fikih Ramadan khusus aja gitu. Bahas saja supaya kita masuk Ramadan dengan kepastian, bukan cuma dengan keimanan kan, tapi juga dengan ilmu kan akhirnya oh iya ngerti kita gitu. Apa aja yang harus kita lakukan. Misalnya gini, yang paling sederhana Pak, niat Pak. Niat. Ramadan tuh gak sah kalau gak ada niat. Kenapa? Kalau dulu para sahabat begitu di akhir Sya'ban itu nunggu kan, jangan-jangan udah masuk Ramadan gitu. Kenapa? Karena kalau besok Ramadan nanti malam tuh kita akhirnya udah niat. Tapi kalau kita ketiduran besok Ramadan kita belum niat, gak sah. Karena Ramadan tuh harus ada niatnya. Dan niatnya para ulama kita berbeda. Ada yang mengatakan bahwa setiap hari harus niat. Makanya habis sholat ada ustadz yang membacakan kan, bagus itu niatnya kan diulang-ulang lagi kan, istimror diingetin. Ada juga yang sebulan penuh kan, cukup satu kali niat kan gitu. Tapi harus niat. Karena kalau nggak niat berarti gugur Ramadan kita. Coba bayangkan dosanya tuh kan nggak kebayang. Nah itu kan harus dipelajari gitu. Jadi bapak-bapak ibu rahmatullah, maksud saya udah jam 6 lewat. Maksud saya bahwa keilmuan itu jadi penting. Karena kita juga dibedakan oleh Allah dari keilmuan kita. Ada yang disebut dengan muqallid yang paling bawah, ada mutabi yang lebih tinggi, ada yang mustahid yang paling tinggi. Harusnya tuh kita tuh minimalnya mutabi, jangan terlalu muqallid. Walaupun muqallid nggak apa-apa juga, cuman tadi muqallid itu nggak punya pilihan Pak. Jadi saya pikir bapak-bapak rahimahullah, inilah menariknya Islam. Jadi
pertama keimanan, yang kedua ilmu yang harus disiapkan kalau menurut saya menghadapi Ramadan. Dan kalau bicara ilmu, ya harus ada kajian fikih Ramadan sebelum kita masuk di bulan Ramadan. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan, Bapak-bapak, Ibu rahimahullah. Ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan 1-2 pertanyaan. Lagi musim vaksin nih. Ya, Kebetulan ada yang pas bulan puasa vaksin kedua. ya, Batal atau tidak? ya. Gini. Jadi kalau yang tidak boleh itu adalah memasukkan sesuatu yang menjadi konsumsi untuk pengganti makanan. Jadi misalnya kita infus. Kalau infus nggak boleh, karena infus itu mengganti energi makanan kan. Tapi kalau vaksin dia tidak mengganti energi makanan kita, karena dia disuntikan kan? Dan tidak melalui ini kita pencernaan kita, sehingga yang kuat tuh vaksin itu nggak apa-apa. Dibolehkan vaksin itu, yang kuatnya begitu. Tapi beda dengan infus. Misalnya kita infus gitu ya, karena sakit kita infus, tapi pengen tetap sahur nggak bisa malah. Ya sudah saja batalkan saja sahur. Kenapa? Karena sakitnya juga sudah membatalkan sahur kita. Nanti kita bayar di hari yang lain infusnya juga gitu. Nah jadi kalau misalnya infus itu membatalkan, karena infus itu pengganti makanan kita. Tapi kalau suntikan nggak, suntikan obat nggak, gitu. Nggak membatalkan sahur, gitu ya. Baik, ada lagi yang tanyakan? Tetap ya, mudah-mudahan bermanfaat buat bapak-bapak semua. Bersemangat saja masih di Ramadan, Pak. Marhaban di Ramadan, gitu ya. Kalau menurut saya, mudah-mudahan nanti ada kajian tentang fikih Ramadan lah, gitu ya. Khusus fikih Ramadan. Jadi bapak-bapak bisa masuk Ramadan dengan sebuah kepastian. Gitu. Oh ini yang batalkan, yang wajib sunnah dan sebagainya. Walaupun harus diulang-ulang karena ya nggak apa-apa, habis tahun sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.